Tapi bagi saya itu semuanya akan menjadi kosong, omong kosong, karena kita tahu sendiri. Ketika saya ketemu dengan beberapa anak muda, saya ajukan foto yang sangat familiar sekali, Sudirman. Mereka tidak lagi mengenal siapa itu Sudirman. Padahal kalau generasi seumuran saya atau lebih tua lagi, jangankan Sudirman, yang lebih sulit aja kita masih mengenal. Karena saya masih beruntung, saya sekolah di era sebelum reformasi, di mana sekolah diwajibkan mempelajari PSBB. Tapi jargon-jargon yang diciptakan dahulu kita itu mentah. Kalau saya ngomong mentah untuk saat ini, karena apa? Sistem pendidikan formal kita tidak mendukung untuk itu. Karena PSBB tidak lagi diajarkan di sekolah. Lalu apa yang kita banggakan? Katanya kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau kita mengenal sejarah, mengenal jasa-jasa pahlawannya. Sedangkan generasi tidak lagi mengenal. Apakah kita masih bangga dengan kalau berbicara kalau kita bangsa besar? Untuk orang-orang seperti saya, kebetulan anak kolong ini nggak ada yang dibanggakan, Pak, kecuali jasa orang tuanya kepada negara. Kita nggak diwarisi kekayaan, kita tidak diwarisi kepandaian kalau kita nggak cari sendiri. Jadi yang saya garis bawahi di sini, pendidikan formal kita tidak lagi memperdulikan tentang sejarah perjuangan bangsa. Percuma kita memperingati 17 Agustus soal generasi muda kita nggak tahu siapa pahlawannya, siapa yang dulu ikut berjuang. Percuma juga kita 10 November anak-anak sekolah suruh ikut upacara, untuk apa? Sedangkan mereka nggak kenal sama pahlawannya. Jadi itu saja dari saya. Jadi garis besarnya pendidikan formal kita masih belum untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa besar. Terima kasih. Baik. Kemudian saya juga menyambut baik adanya kegiatan game online ini, bahwa ini adalah teknologi baru yang orang awam biasanya gaptek ya, tapi mana saya tidak tahu. Tapi budaya kita memang budaya yang terbuka, jadi tidak mati terbuka. Budaya yang luar boleh dipelajari, tapi tetap saya ingatkan jati diri kita ini ya budaya. Tapi kita harus mengenal luar, dan nanti juga kita bisa menjual budaya kita. Karena banyak yang sudah mengkaji dari luar negeri itu juga belajar di Jawa, terutama Jogja dan Solo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya masih pagi, supaya bisa membata dan selesai tidak terlalu malam, mengingat besok ada acara kita harus dimulai. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf manakala dalam pengajian ini ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat dia dong. Ada yang berbeda loh Mas Jen. Iya. Biasanya Bopo hari di setiap kesempatan acara seperti ini pakai belakon. Tapi sekarang pakai topi kebesaran ya. Enggak deh, enggak kebesaran, pas sebenarnya. Kalau kekecilan nggak cukup dipakai. Aku lupa kalau ngomong Bopo hari itu harus memilih diksi yang tepat dan kata-kata yang bijak. Itu tidak perlu diungkap ya Bopo ya, kalau itu pinjam. Baik. Tapi ada hal yang paling menarik yang disampaikan oleh beliau, saya sendiri juga excited tentang itu, bahwa kita harus mengenal budaya kita, terutama yang muda-muda nih, teman-teman kita yang muda-muda yang belum kenal budaya sama budayanya Indonesia. Tadi disampaikan kekayaan budaya yang dipunyai oleh Indonesia, ini kita wajib tahu dong, ya. Kita sampaikan ke dunia, ini budaya kita pertahankan bahwa ini milik kita. Jangan sampai budaya kita itu diambil oleh negara-negara lain. Betul sekali. Aduh, bagaimana sih perjuangan orang dulu itu mempertahankan kedaulatan, tidak hanya kedaulatan wilayahnya, tapi kedaulatan dirinya sebagai bangsa yang berbudaya, yang saat ini direpresentasikan secara apik
oleh Kong Lamidi. Jadi kami memanggil beliau itu dengan sebutan Kong. Kong Lamidi ini sangat militan. Ini 11-12 sama Mbah Sugeng yang pemilik dari Rampak Lesung itu. Setiap ada hilatan budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung dari ujung ke ujung, beliau selalu hadir dalam kondisi apapun. Padahal beliau itu naik motor, dan beliau ini berangkat sendiri, nggak pakai manja, nggak pakai apa-apa. Nah, kita akan memberikan kesempatan Mas Bianca. Mari kita lebih hangatkan dengan semangat merdeka sekali saja. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Saya sangat tergugah, terinspirasi. Minggu-minggu terakhir yang ini, masuk bulan November, jatuh tanggal sekarang ini adalah 11/11/22, hari Jumat Legi, Indonesia merdeka. Nun sewu, para bobo sesepuh, bobo Hani, bobo Haji Teguh, bobo Kawan, saking pengen mereproduksi apa yang menjadi simpanan saya sejak saya dilahirkan sebelum zaman Jepang. Barangkali yang tertua Mbah Lamidi. Umurnya berapa, Mbah? 85. Maaf, umur melu-melu apa? Semangat tetap tinggi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Boleh tepuk tangan? Siapa? Sopo sing ora percaya kalau bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya Sabang Merauke 45 tahun 45 merdeka, 2 bulan kemudian datang Belanda gendong sekutu, ora wani dhewe ngadepi pejuang-pejuang Republik Indonesia. Sabang Merauke, remaja-remajanya mengumpul di Surabaya menghadapi serangan dahsyat, bukan main. Diserang darat, laut, udara. Bisa bertanya pada Bobo Hari, seperti apa keperkasaan, keberanian pemuda-pemuda pada saat itu. Bukan main adik-adik. Kekuatan sekutu darat, laut, udara, tang, baja, rantai, hanya dihadapi dengan senjata-senjata rampasan, bambu runcing, mensek. Jenderalnya sekutu mengantam 1 tanggal jam 10, tanggal jam 6 pagi tanggal 10 November. Tentara-tentara Republik Indonesia harus menyerahkan senjatanya dengan angkat tangan. Apa jawabannya? Adakan perlawanan di mana-mana. Dihitung dalam waktu singkat habis pertahanan rakyat di Surabaya. Tapi apa yang terjadi? Di sana merebak, menjamur perlawanan yang dilakukan oleh segenap rakyat. Itulah yang belum menjadi catatan kita, pembangkit kita. Sopo sing arep wani mutik-mutik kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditebus dengan darah merah. Ini merah darahku, putih tulangku. Maaf, Mbah Lamidi dapat gelar ini cuma itu saja. Pancasila, sekali lagi Pancasila. Kualitas ini Bapak ini sebagai wanita muda
diayomi oleh beliau jenderal malam ini betul-betul inspirasi saya makin terbuka, makin semangat. Maaf, pagi tadi saya berangkat dengan hati terbelah-belah. Silakan hancur leburkan sampai terpatah-patah. Sekali berani apa yang ditakutkan. Ini adik-adik remaja. Saya tidak boleh kecil hati. Bangga dengan para remaja milenial. Apa yang saya susahkan, Situa tetap ingin ikut tuturi Handayani. Tadi di dalam milenial Riko ini dengan menggambar ini cuma otak, ilmunya ilmu eksakta pasti, tapi kalau budaya kepastian beda. Ini sambung langsung dengan Allah Ta'ala, tapi kalau ini merah dibilang hijau. Ya mana? Inilah yang adik-adik sekarang ini menghadapi 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan lebih ya. Situasi makin menjepit, makin menjepit, makin menjepit. Tidak usah takut. Menyerahkan mikrofon. Monggo untuk Kakak Andrian Sunario kami persilakan. Apa beliau dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen ya. Saya panggil Pak dosen aja ya. Karena dia panggil kakak, saya panggil Pak dosen ya. Terima kasih Mas Dendi. Judulnya malam ini itu nggak jadi dosen dulu. Oh gitu ya. Terima kasih teman-teman para tokoh yang hadir di sini. Pertama-tama saya jujur sangat berterima kasih pada Bapak Hari yang memperkenalkan gending-gending Jawa ya, kalau boleh saya bilang gending-gending Jawa kepada teman-teman angkatan kelahiran tahun 2000 ini ya. Mungkin teman-teman di angkatan tahun 2000 ini mungkin ya agak asing loh mendengarkan gending-gending Jawa. Nah, kebetulan di hari ini teman-teman atau peserta Ratu Esport itu hadir secara tidak langsung mendengarkan budaya Indonesia. Sebenarnya ini kan budaya Indonesia kita. Nah, ini menyambung bahwa Radar Tulungagung menggelar Ratu Esport itu memang ingin menjadikan bahwa e-sport itu adalah benar-benar olahraga elektronik yang positif. Karena jujur selama ini diakui atau tidak, para orang tua atau guru mungkin belum terbuka ya, karena mereka beranggapan bahwa olahraga kok game-gamean kan gitu ya. Nah, padahal di dalam game itu kan ada suatu yang bentuk sportivitas olahraga kan gitu ya. Meskipun tidak berkeringat, jujur kalau boleh dibandingkan, contohnya catur, bridge atau apa, kartu, itu kan juga tidak berkeringat, tapi dia kan disebut olahraga. Nah, karena itulah Radar Tulungagung ingin membuka wawasan kepada seluruh stakeholder yang ada di sini bahwa e-sport itu juga olahraga dan butuh dukungan semua pihak. Nah, karena itu kami menggandeng Mas Siva yang kebetulan ketua EC untuk kita berkolaborasi lah, dan akhirnya terciptalah pertandingan yang akan besok kita lakukan, Mas, dengan media-media digital, termasuk di online itu salah satunya, agar
orang Radar Tulungagung yang wilayah edarnya Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu bisa tetap eksis bahkan sampai 20 atau 30 bahkan 50 tahun, karena kami akan terus melakukan adaptasi mas, seperti ini datanya menggelar game online, bahkan di hari ini di teman-teman Radar Tulungagung itu sudah punya tim, meskipun timnya kalau boleh dibilang belum mas ya, belum ada lebih ya, belum datang baru itu ya. Bahkan saya sendiri pun hari ini jujur ikut-ikutan akhirnya, ikut-ikutan gitu loh. Jadi harus ikut karena dengan mendalami kita akhirnya kan tahu gitu loh. Oh seperti ini loh ternyata. Memang kita di situ butuh kesabaran, butuh sportivitas gitu. Saya harapkan dengan Radar Tulungagung Esport ini bisa mewadahi adik-adik teman-teman untuk semakin mengembangkan keterampilannya. Tentu tidak lupa dengan sebuah kewajibannya. Tadi saya sudah ngobrol sama Mas Iva. Kita akan mencoba untuk meng-create event ini lagi, mungkin dengan beberapa rangkaian seminar ya, seminar tentang kesehatan. Jujur, ini kan hubungannya dengan kesehatan bisa kita hubungkan nih. Mas Iva, nanti paling tidak begini loh. Malam ini kita dibenturkan pada kenyataan bahwa kita sebagai generasi milenial sedang dituntut zaman untuk bisa mengadaptasi teknologi dengan tidak mengabaikan bahwa kita adalah kita dari masa lalu. Apa tantangan kamu paling tidak saat kamu menjadi ketua ESI dan harus mensosialisasikan dalam konteksnya hal ini itu Mobile Legend agar digemari, tapi dengan tidak meninggalkan jati diri kita sebagai anak bangsa. Kita turunan dari Nusantara dan kita tidak boleh kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Kepanjangan nggak sih nanya? Panjang ya. Oke, silakan dipikir sendiri ya nak ya. Lupa itu dari pertanyaannya apa ya? Oke, silakan Mas Iva. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Bobo Hari, Bobo Lipi, dan Bapak yang ada di sini. Ini senior saya semua karena saya juga mahasiswa Wing 1 Tulungagung. Kemudian saya Fuad, saya dunia catering. Jadi terkait pertanyaan yang disampaikan Bu dosen. Mbak dosen ya, perkembangan zaman sekarang memang menuntut kita untuk mengingat kembali flashback gimana sih gamelan atau yang ada di sini itu bisa nyampe ke anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi tadi saya juga sharing dengan Pak Budi, mungkin terkait anak-anak muda sekarang itu lebih fleksibel. Kalau mau cari cara main gamelan yang di sini atau tari gabyong itu bisa pakai YouTube. Tapi kalau mau kita kilas balik zaman dulu itu hanya ada TV sama radio. Dan itu kalau kita pengen kita itu nggak bisa memutar kembali. Tapi kalau sekarang anak-anak zaman sekarang itu udah bisa mengulang 10 kali bahkan lebih dari itu bisa untuk belajar atau mengadopsi gamelan ini ke e-sportnya terkait itu. Nah, terkait Radar Tulungagung juga, saya selaku ketua umum ESI Tulungagung mengapresiasi dari Radar Tulungagung yang telah membuka peluang untuk para atlet-atlet calon atlet di Kabupaten Tulungagung untuk berkembang lebih maju. Nantinya untuk kompetisi di sini juga akan lebih lanjut lagi ya Pak. Ada mungkin juara di Ratu Esport ini nanti diikutkan Selekda atau Porprov atau Kejurnas yang nantinya juga akan tim ESI bimbing atau ada pelatihannya juga seperti itu. Terus ESI sendiri juga ada beberapa komunitas mungkin yang sudah Mbak dosen atau Bu dosen tadi wawancarai. Itu ada komunitas Muntun Student Leader, kemudian Community Hero,
ada kalau di PUBG yang resmi itu ada juara community. Nah itu ada di bawah naungan pengurus SI Kabupaten Tulungagung. Jadi apapun event yang ada di Kabupaten Tulungagung nantinya juga tetap melibatkan atau izin ke SI Kabupaten Tulungagung. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong bagaimana kita harus mengadaptasi diri kita pada perkembangan hari ini, begitu, bukan tidak mungkin kita juga harus menilai tantangannya, gitu. Bagaimana kemudian Mobile Legends, keberadaan Mobile Legends ini akan mengancam nggak sih pada keberlangsungan kebudayaan, terutama konteksnya Tulungagung. Maka dalam hal ini kita skip dulu pemilik disertasi Dewa Ruci yang ternyata melegenda gitu di Kabupaten Tulungagung, tapi kita bicara dulu bagaimana keberadaan kebudayaan ini, apakah dengan hadirnya game online atau dalam hal ini Mobile Legends kemudian mengancam keberadaan atau keteguhan kita berbudaya dan berkesenian. Kami akan mempersilahkan Bopo Wawan Susetio sebagai budayawan, salah satu budayawan handal yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung, untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Boleh berkata-kata sih, Pak. Monggo kami persilakan. Aplaus yang meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Haryono, Bapak Datuk Komandi, dan teman-teman semua, Mbak Elis, GM Radar, ya Mas Ketua Umum SI, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lebih ramai dibanding biasanya, karena besok ada momentum yang mungkin baru gitu ya, artinya lomba Mobile Legends yang diikuti bukan hanya dari dalam kota saja, tapi juga dari luar kota. Terima kasih Mbak Elis tadi memberikan kesempatan kepada saya kaitannya dengan sejarah Tulungagung. Mungkin ada yang dari luar kota, tetapi baiklah, ini pengantar dari kegiatan tema Sarasian pada malam hari ini. Kita tahu bahwa sudah 2 bulan ini, mulai 1 Oktober sampai akhir November nanti. Mohon maaf yang dari luar kota mungkin belum tahu. Jadi mulai 1 Oktober lalu sampai nanti akhir November, 2 bulan berturut-turut di Tulungagung itu sangat meriah. Ada berbagai macam kegiatan, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian lomba-lomba olahraga, ada bola voli, ada road race, ada gerak jalan dan sebagainya, termasuk nanti juga akan mengundang besok malam Mas Noe Sabrang Mawar dan Panuluk, termasuk tanggal 20 Cak Nun Kiai Kanjeng juga di GOR dan sebagainya, termasuk ada tinju se-Jawa Timur, termasuk kemudian pelayanan kesehatan, termasuk hari toilet sedunia, ada juga yang seperti itu. Intinya bahwa 2 bulan ini dalam rangka untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-817. Nah, tetapi apa artinya kita mengeluarkan anggaran yang sebegitu banyak untuk 2 bulan kegiatan yang sangat heboh, sangat besar itu, kalau kita tidak mengetahui makna dan pelajaran apa yang diambil dari sejarah Tulungagung itu sendiri. Jadi ada kaitannya dengan sejarahnya. Bagaimana sih sejarahnya hari jadi Kabupaten Tulungagung yang kita rayakan 817. Yang pertama bahwa pada saat itu sekitar tahun 1205, jadi Prabu Sri Kertajaya atau Prabu Danang Genis Raja Kediri itu diserang dari kerajaan Tumapel yang di Simosari, cikal bakal kerajaan Simosari. Ketika diserang itu, Prabu Danang Genis atau Prabu Sri Kertajaya merasa kewalahan sehingga lari ke selatan, hampir sampai ke bibir pantai selatan atau di kawasan Popok. Nah, tadi di sini ada Dalang Riko yang rumahnya itu adalah Pates Kroyo Besuki. Nah, ketika itu Prabu Sri Kertajaya beserta prajuritnya merasa kewalahan diserang dari Tumapel tadi, kemudian dibantu oleh komunitas pemuda petani.
namanya komunitas itu Duan Lawadan. Sehingga walaupun ini kecil dan juga pemuda desa yang tempatnya Mas Riko tadi yang dalam itu yaitu Wates Koyo, kemudian bisa menghalau serangan dari prajurit dari Tumapel tadi, sehingga prajurit dari Tumapel koncar aja dan akhirnya kembali ke Tumapel. Nah, karena pengabdian dan bantuan yang dilakukan oleh Duan Lawadan itu kepada penguasa Kediri, maka Sri Prabu Kertajaya kemudian memberikan perdikan atau tanah perdikan, itu artinya pemerintahan secara otonom kepada rakyat Ngrowo. Saat itu kita belum mengenal Tulungagung, tetapi Kadipaten Ngrowo, yaitu tahun 1205, maka sekarang 817. Nah, meskipun ini tahun 1205 pada saat itu, tetapi kemudian yang kita kenal di dalam sejarah kita, bupati yang pertama di Tulungagung itu tahun 1709. Jadi ini sekitar waktu, taruh saja sekitar 500-an tahun yang kita bisa catat bupati Tulungagung, tetapi namanya bukan Tulungagung, Kadipaten Ngrowo. Dan pusatnya di mana? Ada yang tahu? Pusat Tulungagung saat itu ibu kotanya di mana? Kalangbret ya. Jadi Kalangbret sana. Belum menjadi Tulungagung. Jadi baru nanti ketika bupati yang ke-11 yaitu Bupati Partowijoyo dipindahkan ke Tulungagung. Jadi pada saat itu kita tidak tahu, belum mengenal catatan yang ada di sini yang jelas dikasih otonom atau pemerintahan secara khusus dari Prabu Sri Kertajaya kepada rakyat Ngrowo, namanya Ngrowo. Ngrowo itu artinya apa? Rawa-rawa. Makanya dulu dikenal banjir, terutama di daerah Tamanan ke selatan yang barat itu kawasan banjir saat itu. Nah, kemudian setelah tahun 1709, kemudian kita mengenal nama Tulungagung. Setelah itu pada saat 18 sekian itu bupatinya yang ke-11 yaitu Raden Partowijoyo. Kita mengenal dari kata Tulungagung itu secara umum ada dua makna. Yang pertama, tuk atau teleng, itu artinya sumber yang besar, sumber air yang besar. Yang kedua artinya pitulungan kang agung, jadi pertolongan yang besar. Ini juga mengingatkan pada kita bahwa apa sih yang dikaitkan dengan ini. Nah, ini sedikit bahwa tuk atau sumber yang besar dan pertolongan yang agung tadi itu tidak lepas dari peristiwa disumbatnya sumber air yang besar di kawasan alun-alun yang dilakukan oleh Raden Kiai Abu Mansur yang di Tawangsari. Jadi beliau Kiai Abu Mansur itu seorang pangeran dari Yogyakarta, kemudian beliau yang babat alas di Tawangsari, kemudian bisa menyumbat pusaran air yang sangat besar. Jadi Tulungagung tadi itu berasal dari kata tuk atau teleng, artinya sumber air, dan kemudian pitulungan kang agung, pertolongan yang besar. Artinya dengan disumbatnya oleh Kiai Abu Mansur tadi itu, keadaan di Tulungagung tidak teman-teman, banjir tidak teman-teman. Terutama nanti ditambah dengan proses niyama. Bendungan Niyama sekitar tahun 77 itu sudah mulai agak surut atau hampir-hampir tidak ada banjir. Sekarang yang banjir di kota-kota lain, kota-kota besar, Jakarta misalnya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah itu tadi kan pesan heroik atau semangat juga yang dilakukan oleh Duan Lawadan atau komunitas pemuda petani. Nah, ini kebetulan Tulungagung yang diperingati setiap tanggal 18 November. 18 November, ingat, ini berdekatan dengan yang pertama adalah Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Yang kedua dengan Hari Pahlawan 10 November. Ini berdekatan dengan dua hari besar nasional. Maka adik-adik yang besok itu ikut lomba Mobile Legends itu diharapkan sportivitas. Jadi pesan dari Duan Lawadan atau komunitas pemuda petani itu yaitu adalah pesan heroik atau semangat juga, semangat keberanian. Tetapi
di dalam hal ini tentu kalau kaitannya dengan olahraga maka dikaitkan dengan sportivitas.